Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kami akan ulas informasi-informasi di sosial media yang ternyata dipertanyakan kebenarannya. Saya akan ajak Anda merinci ada 4 kasus untuk di pekan ini. Baik, kita mulai pemirsa. Untuk kasus yang pertama, ada informasi yang beredar di WhatsApp. Jadi ada potongan surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Isi suratnya menyatakan bahwa COVID-19 ini dicabut dan sudah tidak ada lagi atau tidak berlaku. Nah, surat edaran yang diposting adalah surat bernomor 9 tahun 2022. Kami akan coba telusuri ini dan faktanya informasi ini tidak benar, pemirsa. Jadi yang benar adalah surat edaran ini bukan mencabut status pandemi, namun mencabut surat edaran lain soal protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi. Jadi surat yang dicabut adalah surat nomor 7 tahun 2022. Nah, unggahan tadi ini mempelintir sehingga kesannya Satgas mencabut surat nomor 9. Jadi kalau misalnya saya ajak Anda untuk melihat isi surat yang aslinya nomor 9 tahun 2022, ini adalah edaran yang menerapkan penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Tujuan surat edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19. Jadi jika Anda menemukan informasi seperti ini lagi, pemirsa, Anda bisa buka aja situs covid19.go.id. Semua lengkap, Anda bisa cek sendiri, jadi akan terhindar dari informasi atau foto surat yang dipelintir. Kita bergeser ke kasus selanjutnya. Ini juga ada informasi di Facebook yang menyebutkan bahwa tes PCR ini katanya sama dengan mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi informasi ini diklaim berasal dari penelitian di Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat. Disebutkan bahwa pihak universitas ini menolak semua tes PCR karena membahayakan pasien karena terus-terusan mendapatkan vaksin saat melakukan tes PCR berulang kali. Apakah informasi ini benar? Ini sudah ada tanggapannya langsung. Jadi klaim ini dari pihak universitas membantah. Juru bicara Universitas Johns Hopkins ini mengklarifikasi bahwa informasinya salah dan tidak akurat karena penelitian tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan tes PCR dan juga vaksinasi COVID-19. Pihak universitas menjelaskan bahwa artikel kami ini menjelaskan perangkat kecil yang dikenal sebagai teragrappers yang disebarkan ke usus melalui endoskop dan ini belum diuji untuk metode pengiriman vaksin. Jadi informasinya itu dipelintir. Nah, jadi kalau misalnya kita telusuri lagi arti dari masing-masingnya, untuk PCR sendiri, ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi apakah Anda terinfeksi corona atau tidak. PCR ini adalah pemeriksaan lab untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau juga virus. Sedangkan vaksinasi adalah memasukkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan untuk membantu tubuh mengenali penyakit dan kebal untuk melawan penyakit tersebut. Jadi postingan Facebook yang bilang tadi bahwa PCR itu sama dengan vaksin sudah pasti tidak benar. Baik, kita bergeser ke kasus selanjutnya. Ini juga ada postingan di Facebook, pemirsa, yang mengunggah gambar bayi dengan kulit paha dan punggungnya memerah. Jadi katanya kulit bayi ini menjadi melepuh karena efek dari vaksin yang diterima sang ibu. Postingan ini dibagikan pada 26 Februari 2022. Kalau misalnya kita melihat foto postingannya ya, ini jadi serem sekali, jadi ngeri sekali dan juga kasihan. Tapi pertanyaannya adalah apakah informasi ini benar? Nah, kami coba dalami klaim ini. Dari penelusuran, informasi ini tidak benar, pemirsa. Ada penjelasan ilmiah yang membantah klaim ini. Jadi dokter spesialis patologi Klinik Rumah Sakit 11 Maret Surakarta, ini adalah Dr. Tonang Dwi Ardianto, menyebutkan bahwa sampai saat ini tidak ada bukti vaksinasi COVID-19 yang diberikan saat hamil ini bisa menyebabkan kulit bayi yang baru lahir melepuh. Tambahan dari dokternya juga, gangguan pada kulit bayi ini ada beberapa jenis. Kalau kita jabarkan, yang pertama adalah disebut dengan hemolytic disease of newborn. Ini adalah penggumpalan dan juga pecah lisisnya sel darah janin atau juga bayi baru lahir. Kemudian penyakit kulit bayi yang kedua adalah gangguan S4 atau juga Staphylococcal scalded skin syndrome. Ini terjadi karena infeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini memicu peradangan berat sampai kulit bisa mengelupas.
Kita bisa tampilkan di layar informasi lengkapnya ya. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi baru lahir dan anak-anak serta orang dengan daya tahan tubuh melemah. Nah, ini diakibatkan karena ketidakcocokan antara ibu dan janin yang dikandungnya, dan kondisi ini memicu reaksi imunologi berujung pada penggumpalan dan pecahnya sel daerah merah di janin. Nah, satu hal, kedua penyakit ini tidak berhubungan dengan pemberian vaksin ke ibu hamil. Karena sebelum era pandemi pun, ibu hamil kadang diberikan vaksinasi tetanus toksoid untuk mencegah resiko infeksi tetanus. Jadi, penjelasan ilmiah ini membuktikan bahwa postingan di Facebook tadi soal kulit bayi melepuh karena vaksin adalah tidak benar. Kita bergeser ke kasus terakhir yang diangkat oleh Kominfo. Di sosial media, ini ada lagi nih sebuah video yang beredar. Isinya adalah rekaman Presiden Jokowi dan para menteri berkumpul tanpa menggunakan masker. Terus unggahan ini ditambah narasi, kok ini mereka bahagia di saat rakyatnya sedang menjerit dan lain-lain. Pokoknya narasi marah-marah gitu ya. Nah, benarkah informasi ini? Nah, faktanya klaim ini salah pemirsa. Video aslinya adalah rekaman pada acara Jokowi tanggal 31 Oktober 2019. Dan kasus pertama COVID di Indonesia itu di sekitar awal Maret 2020. Jadi ini videonya direkam sebelum masa pandemi. Nah, materi-materi seperti ini sudah sangat sering beredar dan kami juga pernah beberapa kali membahasnya. Namun konten seperti ini tetap dimakan pemirsa, dan bagi mereka, apalagi bagi mereka yang dengan mudah mempercayai informasi, apalagi didasari rasa kesal atau tidak puas terhadap sesuatu. Sehingga ini juga menjadi pesan kami untuk Anda, ayo kita lawan pandemi ini dengan tidak menyebarkan berita-berita yang Anda sendiri masih ragu kebenarannya. Di masa pelonggaran PPKM seperti saat ini, kita dukung terus supaya bisa semakin menurun kasusnya dan kita bisa beraktivitas layaknya sebelum pandemi. Sekian untuk segmen Fact Check khusus kasus hoax COVID-19 pekan ini. Metro Siang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Eva Wondo. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan untuk pemaparan Anda.